Dalam hidup, pastilah kita memiliki masalah. Masalah mengajari kita tentang banyak hal dan membuat kita menjadi lebih dewasa. Ketika mendapat masalah, kita diharapkan segera move on dan melanjutkan kehidupan kita. Akan tetapi, ternyata tidak semua orang bisa move on dengan cepat. Bahkan beberapa dari kita mengalami kesulitan untuk tidak terpaku pada masalah yang sebenarnya sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Selain itu, karena belum bisa berdamai dengan masa lalu ini, kita jadi tidak berani bermimpi atau memiliki cita-cita karena takut terluka seperti dulu lagi. Tentu saja, keadaan ini akan menghambat langkah kita. Kita menjadi kurang bahagia, merasakan beban batin yang tidak perlu, dan pada akhirnya mengurangi kualitas hidup kita secara drastis. Lalu, bagaimana cara berdamai dengan masa lalu? Dalam video ini, saya akan menjelaskan 5 cara berdamai dengan masa lalu. Cara yang pertama adalah menerima masa lalu. Peristiwa yang terjadi tidak akan pernah bisa dilupakan. Anda bisa menekan ingatan dan perasaan itu. Anda bisa menyangkal terjadinya peristiwa itu dan berusaha sebisa mungkin untuk tidak memikirkannya. Akan tapi, ternyata ingatan itu tidak makin terasa mendingan, malah semakin menyakitkan. Ketika Anda menolak suatu ingatan, maka sebenarnya Anda membuat ingatan itu terpisah dengan kesadaran diri. Ingatan itu tidak terkoreksi dan tidak terproses dengan benar, ujung-ujungnya akan menjadi gangguan dalam pikiran kita. Semakin Anda menolak masa lalu Anda, maka semakin masa lalu itu akan membayangi Anda. Semakin Anda ingin melupakannya, malah ingatan itu semakin kuat. Dan bisa saja ingatan itu semakin tak terkendali munculnya. Bisa muncul saat tidur sebagai mimpi buruk, bisa muncul sebagai pikiran yang melintas terus-menerus, bisa muncul sebagai perasaan yang tidak damai, bahkan bisa muncul sebagai bagian fisik yang menyakitkan. Pesan dari gejala ini adalah satu, yaitu kita diminta untuk menerima pengalaman yang selama ini kita tolak. Saat kita menerima pengalaman masa lalu itu sebagai bagian dari hidup kita, maka akan berkurang rasa sakitnya. Bahkan, ia bisa menjadi kekuatan. Cara yang kedua, memperbaiki sudut pandang. Pada dasarnya, kejadian itu netral. Manusialah yang memaknainya. Bagaimana kita mengartikan peristiwa yang kita alami sangat menentukan bagaimana suatu cerita dibuat di kepala kita. Ini yang dimaksud bahwa masa lalu memang tidak bisa diubah, tapi bisa diperbaiki. Caranya adalah dengan mengubah ceritanya. Orang-orang yang bangkit dari masa lalu yang pahit, bukan berarti mereka tidak mengingat peristiwa dan rasa sakitnya. Akan tetapi mereka telah mengubah pemaknaan masa lalu mereka dengan lebih baik. Mereka mengubah ceritanya menjadi lebih memunculkan emosi positif daripada sebelumnya. Misalkan seorang prajurit yang kehilangan kakinya dalam peperangan, menjadi lebih damai dengan ingatan tersebut karena memaknai itu adalah pengabdian kepada nusa dan bangsa. Contoh lainnya, orang yang pernah mengalami bullying di masa lalunya menjadi tidak terganggu lagi dengan ingatan tersebut karena memaklumi teman-teman yang membulinya dulu adalah anak-anak yang tumbuh dari keluarga yang kurang mendidik mereka dengan baik. Dan toh saat ini semua sudah lewat dan teman-temannya yang membulinya dulu sudah berubah. Ia juga memaknai bahwa karena dibulilah, ia akhirnya belajar bela diri, dan ini sangat bermanfaat bagi hidupnya. Ia tidak menyesali dirinya dibully, tapi malah bersyukur. Cara yang ketiga, mengambil hikmahnya. Dalam setiap musibah, selalu ada hikmah yang bisa kita petik. Di balik kesulitan, selalu ada kemudahan. Ada pelangi setelah badai. Selalu carilah hikmah. Apa yang bisa kamu ambil dari masa lalu kamu? Memang bisa saja saat ini kamu belum menemukan hikmahnya. Tapi jika kamu percaya bahwa hikmah itu selalu ada setelah kesulitan, maka kamu akan tetap berusaha mencari sisi yang menguatkanmu dari hal yang menyakitkan tersebut. Cara yang keempat, membiasakan dengan hal yang mengingatkan pada masa lalu. Saat kamu memiliki masa lalu yang menyakitkan, biasanya kamu menghindari hal-hal yang mengingatkanmu pada masa lalu itu. Kamu mungkin akan menghindari tempat, orang, atau barang yang mengingatkanmu pada lukamu yang belum sembuh. Padahal semakin kamu menjauh, rasa sakitnya akan semakin terasa.
Jalan satu-satunya adalah dengan membiasakan diri dengan hal yang mengingatkanmu pada masa lalu. Cara yang kelima, melakukan tindakan yang benar. Masa lalu yang menyakitkan akan menjadi sumber daya yang menguatkanmu jika kamu tahu cara menggunakannya. Ketika kamu pernah dibully oleh orang lain, maka kamu akan lebih peka terhadap bagaimana cara memperlakukan orang lain secara benar. Kamu akan memiliki kemampuan empati yang tinggi, dan tentu saja hal ini akan membantumu untuk berhasil dalam beberapa aspek kehidupan. Bertindaklah secara benar, responlah secara positif kejadian di masa lalu kamu. Mudah-mudahan kamu semakin dikuatkan. Itu tadi 5 cara berdamai dengan masa lalu. Silahkan klik subscribe, bunyikan tanda lonceng, dan jika kamu punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Atau kalau kamu punya kisah yang ingin di-share, silahkan juga tulis di kolom komen. Terima kasih.